Memasuki puncak arus balik, jumlah kendaraan yang melintasi gerbang tol Cikampek Utama Karawang, Jawa Barat semakin meningkat. Jasa Marga mencatat hingga Sabtu pagi sudah ada 260.000 kendaraan melintasi gerbang tol Cikatama atau sekitar 30% dari jumlah kendaraan pemudik. Sejumlah antisipasi kepadatan telah diterapkan termasuk 2 skema rekayasa arus lalu lintas, skema one way dan kontraflow. Korlantas Polri memprediksi puncak arus balik akan jatuh pada hari esok 6 April 2025. Pantauan paling baru dari arus lalu lintas di gerbang tol Cikatama kita akan tanyakan dengan jurnalis Kompas TV Malaika Kridaman. Malaika, apakah kontraflow masih diberlakukan di kawasan ini? Ya Audrey, hingga saat ini skema rekayasa arus lalu lintas kontraflow atau perlawanan arus masih diberlakukan. Kalau kemarin hanya ada 1 lajur kontraflow, dari kemarin malam hingga saat ini sudah ditambahkan lajur baru, artinya saat ini sudah ada 2 lajur kontraflow yang dioperasikan dari kilometer 70 gerbang tol Cikampek Utama sampai kilometer 47 arah Jakarta. Selain dari skema rekayasa arus lalu lintas kontraflow juga sudah berlaku ataupun masih berlaku skema rekayasa arus lalu lintas one way dari kilometer 219 hingga kilometer 70 gerbang tol Cikampek Utama. Selain dari rekayasa arus lalu lintas juga sudah ada sejumlah antisipasi kepadatan, Audrey, karena hingga saat ini kalau bisa saya gambarkan situasinya di gerbang tol Cikampek Utama terlihat cukup padat merayap, khususnya saat kendaraan melintasi gerbang tol Cikampek Utama, atau kalau bisa saya gambarkan ini antrean yang cukup panjang terjadi saat kendaraan ini sedang mengantre di gerbang tol ataupun gardu gerbang tol Cikampek Utama. Salah satu antisipasi dari Jasa Marga adalah menerapkan sekitar 28 gardu yang dibuka untuk arah dari tol Trans Jawa menuju ke arah Jakarta dan juga sekitarnya. Selain dari 28 gardu yang sudah dioperasikan, juga dioperasikan gerbang tol Cikampek Utama 8 secara buka tutup supaya bisa mengantisipasi kepadatan dari puncak arus balik yang juga diprediksi akan jatuh pada hari esok, tepatnya pada tanggal 6 April 2025. Selain dari gardu, juga saat ini juga selain dari rekayasa arus lalu lintas, Jasa Marga sudah mencatat sekitar 260.000 kendaraan hingga Jumat malam ataupun hingga Sabtu pagi yang melintasi gerbang tol Cikampek Utama, dan angka 260.000 itu merupakan 30% dari jumlah pemudik yang sudah melintasi gerbang tol Cikampek Utama pada arus mudik lalu. Hingga kini yang sudah melintasi gerbang tol Cikampek Utama sekitar 55.000 kendaraan, dan kalau dari pernyataan Jasa Marga, ini Jasa Marga mengatakan bahwa waktu-waktu favorit bagi pemudik untuk melakukan arus mudik lalu dan juga saat ini arus balik merupakan pagi dan malam. Artinya pada pagi tadi kami sudah melihat nih adanya peningkatan kepadatan dan juga peningkatan jumlah kendaraan yang melintasi gerbang tol Cikampek Utama menuju ke arah Jakarta, dan kami juga harus masih menantikan apakah nanti malam akan juga ada peningkatan kepadatan dari arah tol Trans Jawa menuju ke arah Jakarta. Audrey. Malaika, diberlakukan sekarang kan untuk kontraflow untuk memecah kepadatan, termasuk juga tadi dengan memberlakukan semua gardu tol untuk diaktifkan. Nah, kalau semakin meningkat jumlah kendaraan arus baliknya, apalagi skema yang sudah disiapkan untuk memecah kepadatan di gerbang tol Cikatama? Ya, kalau kita berkaca dari arus mudik, Audrey dan juga saudara, sebetulnya untuk rekayasa arus lalu lintas ataupun skema rekayasa arus lalu lintas ini diberlakukan secara bertahap. Artinya seperti kita berkaca dari kemarin, kontraflow hanya diberlakukan untuk 1 lajur. Namun hingga kemarin malam hingga saat ini sudah ditambah lajur baru untuk kontraflow. Artinya kalau nanti ada kepadatan begitu ya ataupun peningkatan jumlah kendaraan, Jasa Marga mengatakan juga mengikuti diskresi dari Korlantas Polri akan menambah lajur baru untuk kontraflow ataupun memperpanjang kontraflow dari yang mungkin saat ini di kilometer 47 diperpanjang lagi kontraflownya hingga kilometer-kilometer selanjutnya. Selain dari itu juga Korlantas Polri mengatakan nantinya pada prediksi arus balik ataupun puncak arus balik yang
diprediksi akan jatuh pada besok tanggal 6 April 2025 akan diberlakukan sistem one way nasional. Artinya juga nanti sistem one way nasional akan diperpanjang lagi one way-nya. Artinya sebetulnya kalau untuk rekayasa arus lalu lintas kami harus masih menunggu nantinya apakah akan diperpanjang lagi, karena kalau berkaca dari arus mudik, skema rekayasa arus lalu lintas diberlakukan secara bertahap. Selain dari skema rekayasa arus lalu lintas, sebetulnya kalau kami melihat di sini dan bisa gambarkan yang saat ini situasinya padat merayap adalah di gerbang tol, artinya saat masyarakat maupun pemudik begitu ya sedang melakukan pembayaran. Nah, dari pihak Jasa Marga ini juga sudah menyiapkan mobile reader dan juga sejumlah petugas yang nantinya akan dikerahkan jika terjadi kepadatan yang cukup tinggi, juga peningkatan jumlah kendaraan yang signifikan, nantinya akan dikerahkan sejumlah petugas yang membawa mobile reader untuk mempercepat proses pembayaran di gardu tol yang sudah disiapkan begitu, Audrey. Dan juga saat ini sudah ada 28 gardu yang dikerahkan untuk dari arah tol Trans Jawa menuju Jakarta. Namun nantinya jika ada kepadatan ataupun peningkatan jumlah kendaraan begitu ya, akan ditambah lagi gardu pembayaran yang juga sudah disiapkan oleh pihak Jasa Marga. Jadi untuk antisipasinya juga ada gardu tol, ada mobile reader, dan juga ada skema rekayasa arus lalu lintas yang dilakukan secara bertahap. Audrey. Ya, Malaika, saat ini kan kondisinya hujan ya, otomatis juga akan melambatkan untuk laju para pengendara begitu. Kemudian apa yang juga sudah disiapkan kalau misalnya terjadi hujan lebih deras lagi, apakah juga mungkin akan mengimbau juga kepada para pemudik untuk berhenti dulu di rest area sambil beristirahat sebelum melakukan kembali perjalanan panjang menuju Jakarta dan sekitarnya? Ya, kalau dari Jasa Marga sebetulnya ada beberapa poin yang diimbau, Audrey dan juga saudara, termasuk yang pertama pastinya memastikan saldo e-tol cukup supaya mempercepat proses pembayaran dan tidak terjadi penumpukan saat melakukan pembayaran di gardu tol yang sudah disiapkan oleh Jasa Marga. Selain itu kalau memang hujan deras, nah kalau saat ini kondisinya memang cukup gerimis, Audrey dan juga saudara, namun belum turun hujan yang cukup deras. Jadi kalau untuk saat ini masih berlaku normal, tapi biasanya kalau nantinya ada hujan deras juga sudah ada sejumlah petugas seperti yang tadi saya sudah jelaskan, ada sejumlah petugas yang disiapkan ataupun dikerahkan untuk membantu mempercepat proses pembayaran. Artinya nanti sejumlah petugas ini akan dikerahkan menuju mobil-mobil pemudik untuk melakukan pembayaran sehingga nanti akan mempercepat proses pembayaran. Selain itu juga diimbau untuk para masyarakat yang melakukan perjalanan mudik juga untuk beristirahat di rest area terdekat. Juga selain rest area juga diimbau untuk mengunduh aplikasi Travoy untuk melihat kondisi terkini dari situasi arus lalu lintas di kawasan gerbang tol Cikampek Utama. Gerbang tol Cikatama sudah siap menyambut arus balik Lebaran 2025. Terima kasih pantauannya, jurnalis Kompas TV Malaika Kridaman.